SPDN. Beliau adalah pengajar SMP swasta di Kalimantan Barat. Dan sesi terakhir ini beliau akan menyampaikan inovasi beliau yang berjudul pemanfaatan Arduino Uno dengan sensor gas hidrogen dalam mengukur konsentrasi gas hidrogen untuk eksperimen laju reaksi, stoikiometri reaksi, sel volta, dan sel elektrolisis di laboratorium. Nah, Bapak Ibu, waktu untuk Pak Ardiansah presentasi itu kurang lebih 15 menit dan sisanya 15 menit akan kita gunakan sebagai sesi tanya jawab. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Pak Ardiansah. Halo Pak Ardiansah, sudah siap? Selamat siang Ibu Ayu. Suara saya terdengar Bu, jelas? Terdengar dengan jelas. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Komite Seleksi dari ITSF dan juga panitia dan juga para presenter serta peserta webinar siang hari ini. Luar biasa Bapak Ibu masih bertahan dan mendengarkan inovasi-inovasi yang disampaikan. Izinkan saya di sesi terakhir ini untuk share screen dan menyampaikan inovasi yang sudah saya lakukan dan diikut sertakan dalam kegiatan ITSF ini. Izin Ibu Ayu, apakah tampilannya sudah muncul? Sudah Pak, mungkin di slideshow aja supaya lebih jelas. Oke, baik. Sudah jelas Pak. Sudah ya, baik Ibu. Izinkan saya akan memulai untuk menyampaikan inovasi yang sudah dilakukan. Perkenalkan, nama saya adalah Ardiansyah Ibrahim, SPDM MSI, dan saya sedang diizinkan bertugas di sekolah saya SMA swasta Kristen Immanuel Pontianak Kalimantan Barat, dan saya mengajar mata pelajaran kimia. Adapun inovasi yang saya lakukan dalam kegiatan ini adalah pemanfaatan Arduino Uno dengan sensor gas hidrogen dalam mengukur konsentrasi gas hidrogen untuk eksperimen laju reaksi, stoikiometri reaksi, sel volta, dan sel elektrolisis di laboratorium. Terlihat di gambar di bawah itu adalah rangkaian alat untuk Arduino Uno yang langsung terhubung dengan sumber listrik dan ada tampilan data yang terkumpul di situ. Untuk detailnya saya akan sampaikan. Ya, baik. Oke, adapun yang menjadi latar belakang dalam inovasi yang saya lakukan adalah pertama, mohon maaf Bapak Ibu, di tingkat SMA, sekolah menengah atas, siswa diarahkan untuk berpikir kritis dan melakukan perhitungan kimia, khususnya di dalam pembelajaran di kelas. Nah, data-data perhitungan tersebut nanti harusnya dibandingkan dengan hasil pengukuran di laboratorium. Nah, hal ini saya dapatkan sedikit masalah ini atau permasalahan ini saya dapatkan itu dari pertanyaan siswa ketika saya lagi menjelaskan materi stoikiometri. Nah, ketika di kelas 11 saya menjelaskan materi stoikiometri untuk kurikulum Merdeka sudah di kelas 11 stoikiometrinya. Siswa bertanya bagaimana mengukur konsentrasi gas hidrogen tersebut, Pak. Ketika kita melakukan, misalnya ada pertanyaan untuk reaksi pembatas, materi reaksi pembatas, dari dua buah data massa, volume, dan juga molaritas suatu zat. Kemudian kan kita pertanyaan berikutnya adalah berapa konsentrasi gas hidrogen yang diperoleh. Nah, muncul pertanyaan dari siswa adalah bagaimana melakukan pengukuran tersebut di laboratorium. Nah, sebagian besar juga materi kimia yang di SMA juga dianalisis menggunakan reaksi yang menghasilkan produk gas hidrogen. Nah, selama ini adanya keterbatasan alat di laboratorium menjadi kendala dalam pengukuran gas hidrogen, sehingga yang diperoleh hasilnya jadi tidak akurat. Nah, ini tampilannya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, nah, ini selama ini adalah pengukuran dilakukan demikian. Jadi dalam tabung LMR ditutup, nah kemudian dihubungkan ke pipa dan gas hidrogen akan diukur dalam gelas ukur yang terbalik, yang ada media airnya. Nah, namun penggunaan alat ini terkadang menjadi kendala, menjadi masalah karena
terkadang ini hanya kualitatif karena tidak bisa akurat kita lakukan. Itu pun yang terbaca adalah data volume. Nah, kalau data volume kita tentu harus kalau mau mengkonversi ke konsentrasi, maka kita harus memastikan tekanan di sekitar laboratorium seperti berapa, kemudian temperaturnya berapa. Nah, jadi banyak hal yang harus dilakukan kalau menggunakan eksperimen seperti yang digambar di atas. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut akhirnya memberi inisiasi bagi saya untuk melakukan inovasi. Nah, kebetulan sebelum ini sekitar tahun 2023 di sekolah kami diadakan pelatihan untuk guru sains, math dan sains dan guru komputer untuk eh, alat Arduino Uno. Dan waktu itu ada perwakilan dari Universitas Taiwan yang datang dengan ya memberikan sosialisasi tentang pengkodingan, kemudian tentang apa itu Arduino Uno dan juga pemasangan alatnya. Nah, waktu itu dari pelatihan itu sebanyak fokusnya ke gas karbon dioksida. Ya, kebetulan di kota kami, Kalimantan Barat, Pontianak, isu-isu yang sangat terkenal adalah kabut asap. Jadi kalau musim kemarau pasti asapnya sangat banyak. Jadi dari universitas tersebut menekankan tentang kualitas udara di sekitar untuk mendeteksi gas karbon dioksida. Nah, dari situ saya belajar banyak dan itu menjadi inspirasi bagi saya untuk mencoba mencari solusi dari kendala di laboratorium khususnya untuk eksperimen melibatkan gas hidrogen. Nah, Arduino Uno inilah yang akhirnya saya gunakan untuk inovasi kami, untuk inovasi saya. Nah, dikolaborasikan dengan sensor gas hidrogen dan nanti dikembangkan di bidang kimia. Oke, adapun tujuan dari inovasi ini ada dua. Saya bagi untuk siswa yang tentunya untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, sehingga mereka tidak hanya memahami perhitungan saja di kelas, namun juga memahami penerapannya di laboratorium. Kemudian, meningkatkan keterampilan dan motivasi peserta didik dan pembelajaran kimia, khususnya eksperimen pengukuran gas hidrogen di laboratorium secara akurat. Sedangkan bagi guru, tentu memberikan inovasi bagi guru sains dalam merancang percobaan di laboratorium sesuai konsep STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics dengan menggunakan perangkat Arduino Uno. Berikutnya, memberikan alternatif alat pengukuran gas hidrogen yang selama ini menggunakan gelas ukur terbalik tadi, yang akurat menggunakan perangkat Arduino Uno yang dikolaborasikan dengan sensor gas MQ8 untuk eksperimen kimia di laboratorium. Berikut Bapak Ibu beberapa topik materi kimia yang ada kaitannya dengan pembentukan gas hidrogen, yaitu di materi laju reaksi. Itu biasanya kita, ini tergantung ya, tapi kalau di kelas saya atau di laboratorium kami, itu menggunakan logam aluminium dari aluminium foil biasanya, ditambahkan dengan larutan asam sulfat dan nanti akan terbentuk gas hidrogen. Nah, pengukuran gas hidrogen bisa digunakan untuk menghitung laju suatu reaksi. Berikutnya, ada materi stoikiometri reaksi, biasanya menggunakan sampel logam magnesium yang memang tidak murni, pita Mg, kemudian direaksikan dengan asam klorida dan juga terbentuk gas hidrogen. Data gas hidrogen yang terkumpul tersebut bisa digunakan untuk menghitung kemurnian dari logam magnesium. Berikutnya ada juga materi sel volta, rangkaian sel volta yang melibatkan logam seng dengan larutan seng sulfat dengan larutan asam klorida dan dengan reaksi kimia demikian. Nah, nanti ada reaksi redoks yang terjadi dan terbentuk juga gas hidrogen. Gas hidrogen ini bisa digunakan untuk menentukan konsentrasi dan juga potensial sel dari suatu rangkaian sel volta. Terakhir adalah materi sel elektrolisis, yaitu reaksi elektrolisis dari garam NaCl ya, menggunakan arus listrik dari luar dengan reaksi kimia yang menghasilkan gas hidrogen juga. Data gas hidrogen ini bisa digunakan untuk memastikan jumlah arus atau waktu yang digunakan dalam proses elektrolisis tersebut. Nah, berdasarkan 4 topik tersebut, maka saya coba merancang alat inovasi pembelajaran yaitu Arduino Uno yang seperti terlihat di layar. Ini rangkaiannya. Jadi pertama kode 1 itu adalah alatnya Arduino Uno. Kemudian ada lagi LCD display 16x2 modul I2C, itu yang tabel ini, dan nomor 2. Kemudian yang ketiga ada fast buttonnya ukuran 12 mm di poin ketiga. Kemudian ada breadboardnya untuk penyimpanan data. Habis itu kabel dan jumper F2M itu untuk dari Arduino Uno ke LCD dan breadboard. Ada juga yang kode 6 itu untuk ke fast buttonnya. Terakhir, yaitu yang paling penting adalah sensor gas hidrogen MQ8. Nah, demikian rangkaian alatnya. Kalau izinkan Bu Ayu, apakah terlihat di layar alat yang saya tampilkan? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ini Terlihat. oke, terima kasih Ibu.
Jadi ini kalau dilihat Bapak Ibu, ini alatnya sudah saya rapikan dalam satu kardus ya. Jadi ini sebenarnya ada ide saya untuk membuat dia dalam bentuk papan, jadi tidak cepat rusak gitu. Jadi kalau tidak dibuat dalam bentuk begini, maka kabel-kabel itu cepat copot ataupun putus. Ya, solder-soldernya itu mudah putus. Jadi saya bikin seperti ini. Sebenarnya breadboardnya kebesaran ketika waktu itu saya pesan secara online ini kebesaran, tapi akhirnya tetap bisa digunakan walaupun ada space kosong di sini. Kemudian ini ada LCD, Bapak Ibu LCD, ini breadboardnya. Kemudian ini pas bottomnya ada dua, satu tombol untuk reset mengembalikan data ke awal, satu untuk start dan stop. Kemudian ini Arduino Uno-nya yang menjadi otak dari perekaman semua data. Kemudian ini ada kabel yang langsung terhubung ke komputer, ke laptop kita bisa, ke sumber listrik apapun bisa. Tapi kalau untuk mendapatkan data yang tersimpan laptop, berarti ya kita harus terkonekkan ke laptop. Kemudian ini sensor gas hidrogennya. Ini saya bikin muncul ke depan. Nah, nanti ketika eksperimen, sebenarnya eksperimen di laboratorium masih sama. Jadi melakukan eksperimen mencampurkan misalnya tadi magnesium dengan dengan larutan HCl, kemudian terbentuk gas hidrogen. Nah, namun dalam sistem tertutup tadi ada pipa keluar yang langsung konekkan ke sensor ini. Nah, dari sensor ini nanti semua data akan dicatat, ditampilkan di LCD, kemudian akan terkumpulkan di komputer, di laptop. Nah, adapun aplikasi tambahan yang harus digunakan adalah Arduino Integrated Development Environment, yaitu Arduino IDE, yang harusnya bisa didapatkan di download secara free di Google untuk mendukung pengumpulan data tersebut. Adapun fitur alat atau inovasi yang saya lakukan adalah adanya stopwatch dan juga sensor gas hidrogen. Selama ini Arduino Uno fokusnya itu hanya sensor gas hidrogen terpisah dengan stopwatch. Nah, kali ini saya mencoba menggabungkan mereka berdua, stopwatch dan gas hidrogen, karena dua data tersebut mendukung untuk pengukuran gas hidrogen di pelajaran kimia. Kemudian ada tombol start, stop, dan reset, jadi memudahkan kita untuk mengambil data. Kemudian ada LCD yang juga langsung menampilkan data secara real time, dan juga ini aplikasi Arduino IDEA yang untuk digunakan untuk mengumpulkan semua data yang ada. Berikutnya, Bapak Ibu, ini tahap pengkodingan yang dilakukan. Nah, pada saat itu untuk pengkodingan sendiri saya meminta bantuan dari rekan saya dari guru komputer. Kebetulan memang di kelas peminatan kami ada satu kelas yaitu kelas IPA komputer. Artinya siswa-siswa memang ditekankan ke IPA-nya, ke sains, dan juga ke komputer. Sesuai peminatan mereka. Ketika melakukan survei, mereka minat di kelas tersebut. Nah, saya bekerja sama dengan guru tersebut. Nah, guru komputer di sekolah saya untuk melakukan pengkodingan ini. Ada beberapa tahap, mulai dari pemasangan kabel USB ke laptop terinstal dengan aplikasi Arduino IDE, kemudian pembuatan coding stopwatch, pass button, LCD dengan sensor gas hidrogen. Nah, hasil coding ini nanti akan tersimpan di Arduino Uno dengan prosesor Atmega yang merupakan otak penyimpangan hasil coding. Nah, laptop nanti akan mengirimkan daya listrik. Ketika dicolokkan, nanti laptop akan mengirimkan daya listrik ke Arduino Uno. Daya tersebut kemudian ditransfer ke breadboard untuk disimpan energinya. Nah, berikutnya ada beberapa kabel yang harus diberikan. Ada 8 dari breadboard sendiri, ada 8 kabel dari kode M yang akan diarahkan ke bagian lain dengan kabel F. Yaitu ke Arduino Uno, sensor gas hidrogen, LCD, tombol start, stop, dan reset. Ada kode-kodenya titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada juga sensor gas hidrogen untuk mengukur gas hidrogen terbentuk dari reaksi kimia yang terhubung 3 kabel. Juga terhubung dengan 3 kabel F dari ke breadboard dan juga Arduino Uno. Ada titik 1, 2, dan 3. Ada juga untuk LCD yang akan menampilkan hasil pengukuran secara real time terhubung dengan 3 kabel F juga. Ada kode 1, 2, 3. Kemudian ada pass button, start dan stop reset juga memulai, menghentikan, dan mereset data hasil pengukuran masing-masing terhubung dengan 2 kabel F, yaitu ke breadboard dan Arduino Uno. Demikian. Adapun hasil pengkodingannya, izinkan saya Bapak Ibu untuk tampilkan seperti ini. Hasil pengkodingannya ada di layar ini. Sampai ke bawah sebanyak ada keterangan-keterangannya Bapak Ibu, apakah ini untuk menampilkan nilai sensor di LCD, untuk stopwatch, kemudian untuk data-data
reset, kemudian untuk stop, start, dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu untuk codingannya. Berikutnya saya lanjutkan, Ibu. Nah, setelah alat tersebut sudah tersedia, maka saya lakukan proses pembelajaran saya. Nah, saya lakukan dalam 2 kali pertemuan dengan durasi 2 kali 90 menit untuk siswa kelas 11 di SMA Swasta Kristen Immanuel Pontianak. Nah, di pertemuan pertama, saya lakukan pemaparan reaksi kimia yang melibatkan produk gas hidrogen. Penjelasan teknis tentang perangkat Arduino Uno, pengoperasian aplikasi Arduino IDEA, dan pengkonversian satuan ppm ke molaritas. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya tambahkan lagi, data yang terkumpul dari Arduino Uno ini adalah konsentrasi gas hidrogen dalam satuan ppm, part per million. Nah, saya mengajarkan ke murid-murid untuk mengkonversikannya ke molaritas juga. Kemudian, saya lanjutkan, di pertemuan kedua dilakukan eksperimen kimia di laboratorium. Setiap kelompok memulai eksperimen dengan melakukan persiapan alat dan bahan dibutuhkan dalam pengukuran konsentrasi gas hidrogen sesuai materinya. Jadi ini kelompoknya saya bagi jadi 4. Ada yang bertanggung jawab untuk materi laju reaksi, ada yang stoikiometri reaksi, ada volta, ada sel elektrolisis. Jadi saya berusaha menerapkan diferensiasi konten di sini. Nah, pada pertemuan kedua ini, setiap kelompok nanti secara bergantian mengoperasikan perangkat Arduino Uno. Nanti dalam setiap kelompok itu dibagi, ada yang mengoperasikan laptop, ada yang melakukan pereaksian, ada yang pegang tombol start, reset, dan stop. Kemudian ada juga yang memastikan pipa penghubung terhubung ke sensor MQ8. Nah, kemudian di akhir dari pembelajaran, itu data semua akan muncul di LCD dan juga setiap detik data itu akan terkumpul di aplikasi IDE yang bisa dianalisis berikutnya. Nah, setelah dianalisis, anak-anak tersebut, siswa-siswa melakukan presentasi, menyimpulkan dan merepresentasikan hasilnya di depan kelas. Adapun hasil yang dicapai Bapak Ibu adalah dari hasil penilaian kognitif untuk siswa kelas 11, sebanyak 80,95% telah mencapai ketuntasan dan memiliki tingkat pemahaman konsep yang tinggi. Kemudian berdasarkan angket yang disebar, ada 2 poin. Pertama, 88,8% peserta didik menyatakan bahwa perangkat Arduino Uno berfungsi dengan baik dan sangat membantu dan memahami pengukuran gas hidrogen. Dan 84,13% peserta didik menyatakan bahwa perangkat Arduino Uno meningkatkan semangat belajar dan pembelajaran kimia dan meningkatkan minat mereka untuk kembali mencoba alat tersebut. Nah, adapun rangkuman saya untuk inovasi ini adalah pertama, pengukuran gas hidrogen, konsentrasi gas hidrogen dapat dilakukan dengan mudah dengan alat yang sudah tersedia nanti, itu bisa lebih dengan mudah tinggal menghubungkan pipa ke sensor gas. Kemudian terkoneksi dengan stopwatch untuk mengukur waktu reaksi. Jadi kita tidak perlu menyiapkan stopwatch terpisah untuk pengukuran waktunya. Kemudian datanya real time yang akurat dan dapat dianalisis secara langsung sesuai kebutuhan reaksi. Kemudian konsentrasi gas hidrogen yang terukur dalam satuan ppm part per million. Kemudian terkhusus ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sesuai dengan konsep pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Ini ada 2 contoh testimoni dari peserta didik yang menyampaikan kepuasan mereka dalam proses pembelajaran menggunakan Arduino ini. Saya sorot yang pentingnya saja Bapak Ibu. Penggunaan Arduino Uno membuat saya menjadi tahu bahwa teknologi juga dapat diterapkan di bidang sains khususnya kimia. Saya yang bahkan tidak tahu cara menggunakan Arduino menjadi lebih paham setelah mengikuti eksperimen dan juga arahan dari guru. Terutama saat menyambungkan kabel yang menghubungkan alat Arduino dengan pipa yang menyerap gas dari sekitar lingkungan. Yang kedua, saya sangat puas dengan hasil eksperimen elektrolisis yang kami lakukan dengan Arduino Uno. Eksperimen ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan saya dalam kimia, tapi juga memberi saya keterampilan baru dalam pengobrangan dan penggunaan sensor. Ini daftar referensi Bapak Ibu yang saya gunakan dalam perangkaian alat dan sebagainya. Terima kasih. Demikian mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Pak Ardiansyah ya, Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali inovasinya itu dengan menggunakan Arduino sebagai sensor gas hidrogen pada beberapa materi gitu bahkan ya Pak Ardiansyah. Baik Pak Ardiansyah, Bapak Ibu, ini waktunya adalah sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Muhammad Ridwan. Wah, ini benar-benar luar biasa ini Pak Ridwan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika gas hidrogen dibiarkan dalam sistem terbuka
dapat dipastikan mempengaruhi data yang terbaca pada aplikasi yang di-download tersebut. Ya, silakan Pak Ardiansyah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ridwan dan juga dari Bu Ayu. Memang dari awal, jadi ketika alat ini terbentuk, saya tidak expect itu ada pengukuran langsung terjadi. Jadi alatnya sudah tersusun, tiba-tiba ketika saya colokkan ke laptop, kenapa sudah ada angkanya gitu ya. Tapi ketika itu saya langsung berpikir, oh ini mungkin ada gas hidrogen di sekitar sini sehingga terdeteksi gitu. Nah memang ada data itu yang terkumpul, dan akhirnya saya lakukan beberapa kali uji coba, dan ketika kita hubungkan ke pipa, jadi awalnya kan ada data yang terkumpul. Jadi ketika dari reaksi kimia munculkan pipa ke sensornya, nanti ada peningkatan data konsentrasi yang terukur. Nah, salah satu siasatinya adalah menggunakan selisihnya. Jadi ketika misalnya, contoh ya Bapak Ibu, ketika dibiarkan di kondisi terbuka, dia terukur 150 misalnya ppm. Maka ketika sensor gas dari reaksi kimia ke pipa masuk, itu dapatnya 350 ppm. Nah, data yang diambil adalah 200 ppm untuk dilakukan analisis. Ketika itu saya menyampaikan kepada murid-murid saya untuk melakukan data tersebut, mengolah data tersebut. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah atas tanggapannya. Kita lanjutkan. Terima kasih Pak, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Muhammad. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Bu Handayani. Apakah alat peraga ini bisa diduplikasi dan mudah untuk dibuat? Nah, pertanyaan kedua dari Bu Handayani, apakah alat tersebut dimasukkan ke dalam reaktor untuk mengidentifikasi gas hidrogen? Selanjutnya, adakah indikator lain yang menunjukkan bahwa ada gas hidrogen secara fisik, bukan hanya berupa data? Lumayan banyak itu Pak Ardiansyah. Saya persilakan Pak Ardiansyah. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk Ibu Handayani untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu juga sama, itu ditanyakan oleh tim seleksi dari ITSF. Jadi apakah alat peraga ini bisa diduplikasi? Jadi sebenarnya bisa saja diduplikasi. Tahapan pengkodingan yang sudah saya paparkan tadi juga sebenarnya sudah jelas langkah-langkahnya. Dan saat ini juga saya lagi membuat rekaman untuk proses perakitannya seperti apa. Nah, video tersebut bisa jadi menjadi panduan tutorial bagi kita untuk menyusunnya. Nah, berkaitan dengan alat-alat yang dibutuhkan, ini alat-alatnya semuanya saya dapatkan secara online bersama dengan guru komputer. Kami berdiskusi mencari toko online. Kebetulan di kota kami juga tidak ada toko robotik yang menjual alat-alat ini. Jadi kami coba berjejaring secara online dan ternyata dapat. Nah, ada dua toko yang terlibat. Yang pertama itu bisa menyediakan hampir semua. Cuma sayang dia tidak ada sensor gas hidrogen. Baru akhirnya kami beralih ke toko berikutnya untuk mendapatkan sensor gas hidrogen. Nah, berkaitan dengan harganya, ini satu paket ini, Bapak Ibu. Ketika saya membelinya, saya membeli 2 set. Kenapa saya membeli 2 set? Karena ada kekhawatiran saya kalau satunya rusak, bakalan ribet saya untuk pesan ulang. Akhirnya saya beli 2 set. Nah, 2 set ini total sudah berhasil dirakit dua-duanya, dan itu biayanya bersama ongkir itu 500.000. Jadi secara, ya boleh saya bilang satu set ini harganya 250.000. Kemudian jangan takut Bapak Ibu kalau misalnya di daerah-daerah susah mendapatkannya, karena toko online juga bisa diperoleh. Saya juga di daerah kami juga sangat terbatas dengan alat ini, tapi dengan inisiasi tersebut saya coba mencari. Kemudian untuk pengkodingannya, ini pengkodingannya yang saya tampilkan Bapak Ibu, itu sebenarnya sudah baku, artinya ini bisa digunakan. Nah, ini bisa dikopikan ke Bapak Ibu sekalian kalau misalnya berkenan, berkeinginan, dan itu bisa digunakan langsung. Mas, yang penting ada aplikasi IDEA yang di-download di Google. Nah, masukin data coding yang sudah ada, masukkan ke dalam, alatnya dipesan, dirakit bersama, dan itu bisa digunakan, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah alat tersebut dimasukkan ke dalam, tidak dimasukin ke dalam reaktor ya Bapak Ibu. Jadi alat ini dalam kondisi sensornya di sini. Nah, ada reaksi misalnya dilakukan di tabung Erlenmeyer, ditutup tapi ada pipa keluarnya. Pipa
biasanya pipa untuk keluar dari zat kimia gasnya. Nah, langsung pipanya dihubungkan ke sensor gas. Nah, biasanya pipa di laboratorium kita itu kan mulut pipanya kecil ya, diameternya kecil. Jadi takutnya lari kemana-mana. Jadi saya ada pipa tambahan, mohon maaf Bapak Ibu ada di lab saya nggak bawa. Pipa tambahan yang menghubungkan, yang mulutnya itu pas dengan sensor ini. Jadi benar-benar terkonek langsung dengan sensor ini gitu. Kemudian adakah indikator lain yang menunjukkan bahwa ada gas hidrogen secara fisik bukan hanya data? Dari pengamatan reaksi sebenarnya sudah terlihat Bapak Ibu ketika kita lakukan elektrolisis bisa ada gelombung-gelombung gas itu sudah terbentuk. Nah, itu sudah saya sampaikan ke anak murid bahwa itu adalah gas hidrogen. Nah, kadang saya juga mengarahkan mereka untuk mencoba meneliti apakah ini gas hidrogen atau bukan dengan menyalakan api di sekitar pipa tersebut, nyalakan api. Nah, kalau bisa ada hidrogen maka apinya akan lebih besar sedikit gitu, Ibu. Oke, demikian Ibu Ayu jawaban saya. Semoga bisa diterima Handayani. Baik, terima kasih Pak Ardiansah. Mudah-mudahan bisa diterima ya Bu Ardiani. Kita selanjutnya ini ada umpan balik dari sebentar ini terlewat dari Bu Sri Rahayu itu. Semua yang disampaikan pemenang ITSF sangat menginspirasi. Top. Baik, terima kasih Bu Sri. Kita lanjutkan pertanyaan terakhir Bapak dari Bu Handayani kembali sepertinya ini. Kenapa Bapak memilih membuat sensor gas hidrogen bukan oksigen yang akan lebih bermanfaat untuk mendeteksi adanya api? Terima kasih. Silahkan Pak Guntur. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Handayani untuk pertanyaannya kembali. Kenapa gas hidrogen? Pertama, sebenarnya saya kenal Arduino Uno ini dari gas sensor karbon dioksida yang tadi dari Universitas Taiwan yang menyampaikan kepada kami di sekolah. Nah, itu digunakan untuk deteksi kondisi asap di sekitar kami. Nah, dari situ saya coba mencari apa kebutuhan kita di sekolah. Nah, ternyata dari hasil analisis saya dari beberapa topik reaksi kimia di SMA, itu kebanyakan menggunakan gas hidrogen. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, contoh laju reaksi menggunakan pengamatan gas hidrogen. Karena ada reaksi redoxnya. Volta, elektrolisis juga gas hidrogen. Nah, dari situ akhirnya saya muncul untuk mencari sensor gas hidrogen. Nah, kalau oksigen sendiri sempat saya coba cari, memang ketersediaannya agak agak sedikit. Nah, yang cukup banyak sekali saya searching jejari di Google, itu muncul banyak sekali, MQ8. Dan itu bisa diperoleh. Demikian sih Bu yang saya lakukan untuk gas hidrogen. Untuk kepentingan eksperimen di SMA. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardiansah. Ini karena sudah waktunya juga. Dan ini pertanyaan terakhir Bu Susilo. Itu untuk panitia ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ardiansyah. Bapak Ibu mohon diberikan reaction di via Zoom ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu penyampaian materi dari Pak Ardiansyah. Izinkan saya untuk undur diri dengan menyampaikan pantun. Pergi menikah di KUA, hati deg-degan dan bergetar. Terima kasih untuk hadirin semua sudah berkenan mengikuti webinar siang ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Ibu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semuanya. Oke, untuk Pak Ardiansah mungkin boleh di stop share dulu Pak. Oke, kemudian tadi itu pertanyaan Ibu atau Bapak, mohon maaf, Susilo Rahayu izin bertanya kepada panitia apakah naskah dan PPT para guru hebat ini bisa peserta akses. Oke, nanti mungkin akan saya kumpulkan dulu PowerPoint-nya semua finalis 10 orang ini, nanti akan saya kirimkan beserta dengan sertifikat ya kepada email para untuk peserta seminar pada hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan juga untuk selection committee yang dari pagi sudah mengikuti kita. Yang sudah terlihat juga di sini ada Pak Paulus. Selamat siang Pak Paulus. Oke, kemudian ada Ibu Isfatimah. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Dan kemudian ada Pak Herwindo.